Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali lagi mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami sungguh-sungguh mempunyai juru selamat yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam kehidupan ini Tuhan, kami perlu Engkau. Setiap saat, setiap hari kami butuh Engkau Tuhan yang selalu membimbing hidup kami. Sehingga hidup kami ini sungguh-sungguh hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Biarlah Tuhan tolong kami. Bukakan mata hati rohani kami. Supaya kami sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup di jalan di track-Mu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang dengan segala keterbatasannya, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita masuk di dalam bagian yang ketiga atau tujuh ucapan Tuhan Yesus yang ketiga. Yaitu ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat kalimat ini, ada 3 kata yang diulang. Kira-kira kata apa itu? Ada 3 kata yang diulang di dalam satu kalimat ini, ya, yaitu kata mereka, benar ya. Dikatakan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka lagi tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka lagi membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa di dalam ayat ini Lukas 23 ayat yang ke-34 ini adalah mempunyai makna yang sangat-sangat penting perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ini. Ya. Ini adalah salah satu hal yang menunjukkan kasih dan pengampunan yang luar biasa kepada mereka. Dikatakan ampunilah mereka. Jadi ini sebuah doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapa untuk memberi pengampunan kepada mereka. Saya katakan mereka. Bapak Ibu tahu siapakah mereka ini? Saya katanya ya. Nah, namun di dalam firman Tuhan ini, mereka ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang terlibat di sana. Siapa saja? Ya. Yang pertama yaitu pemimpin-pemimpin agama, yaitu ahli-ahli Taurat. Ya. Mereka menghasut dan menuntut penyaliban Yesus di hadapan Pilatus. Saya tidak akan jelaskan satu persatu. Bapak Ibu, kalau baca kita melihat bagaimana prosesnya ketika Tuhan Yesus diadili sampai Tuhan Yesus naik ke surga, naik di kayu salib, ya, naik di kayu salib, ya. Yudas, Pilatus, Herodes, mereka semua juga berperan dalam proses penyaliban Yesus. Bahkan dikatakan di sana ya, siapa? Dan mereka membuang undi itu siapa? Itu adalah prajurit Romawi. Mereka secara langsung yang mengeksekusi Tuhan Yesus. Ya, mereka yang melakukan penyaliban, mereka yang mencambuk Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Mereka yang menjalankan eksekusi. Dan yang terakhir adalah orang banyak. Ya, sebagian dari mereka sebelumnya memuji Yesus. Hari ini kita baca ya di dalam Lukas 19. Bapak Ibu tahu ya, di sana ya, di dalam Lukas 19 kita sudah baca hari ini. Yang sudah baca Abah, ya. Di sana dijelaskan orang-orang itu
memuji-muji Yesus ketika Tuhan Yesus naik keledai. Hai anak raja Daud, diberkatilah engkau dan lain sebagainya. Mereka memuji, hosana bagi anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Hosana di tempat yang maha tinggi. Namun sangat ironis sekali. Sebagian mereka berteriak kemudian apa? Berteriak apa? Salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Dalam kondisi Yesus sebagai manusia 100% saat itu adalah kondisi yang sangat tidak enak, yang sangat menderita, yang sangat sakit luar biasa. Tapi apa respon Tuhan Yesus? Kita melihat respon Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, ya, sangat-sangat positif. Ketika dia dalam kondisi diejek, dihina, disiksa dan lain sebagainya, dia tetap mengucapkan kata-kata yang positif. Katanya apa? Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Mungkin berbeda dengan kita. Ketika kita disakitin, ketika orang lain membuat kita jengkel, kesel, apa yang keluar dari mulut kita? Suka-suka sumpah serapah, benar enggak? Tanpa kita sadari loh, itu ya. Seringkali kesel banget sih orang ini kok begini begitu, ya. Bahkan mungkin kita mendoakan orang itu. Bapak, dia bikin kesel saya, nanti kalau dia nyebrang biar ketabrak mobil, gitu kan? Bisa aja orang berdoa seperti itu, ya. Kita lihat di sini apa respon Tuhan Yesus. Sebagai orang sebenarnya yang tidak, sebagai manusia yang disalib, yang menanggung dosa atau penderitaan yang dia alami itu bukan karena kesalahan dia, tetapi kesalahan kita. Tapi dia masih bisa merespon, mengucapkan kata-kata yang positif. Ini yang luar biasa. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, bisa enggak ya saya ketika ada orang yang menjengkelkan, terus saya memberkati dia atau saya bilang, Tuhan ampuni dia. Mungkin dia enggak tahu apa yang dia ucapin menyakiti hati saya, gitu. Bisa enggak seperti itu? Ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, ya. Kita lihat situasinya bagaimana saat itu Tuhan Yesus. Apakah dalam kondisi yang oke-oke saja? Tidak. Ya, situasi dan kondisi Tuhan Yesus saat itu mengucapkan kalimat ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, Bapak Ibu. Ya, lagi seneng-seneng enggak. Dia sedang tergantung di kayu salib. Dihukum bukan karena kesalahannya. Dihukum bukan karena dosa-dosanya, namun karena kesalahan kita, karena dosa kita. Penderitaan yang dia alami bukan karena kesalahannya. Kalau kita ditekan orang karena kesalahan kita, wajar benar enggak? Wajar. Tapi Tuhan Yesus ini disiksa, dihukum bukan karena kesalahannya. Tapi kesalahan kita, menanggung kesalahan orang lain. Tapi dia punya respon yang luar biasa positif. Ketika orang-orang menyalibkan dia, dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Ya, penderitaan yang Yesus alami itu bukan saja secara fisik, tetapi secara psikis. Ya. Fisik apa yang dia alami? Tuhan Yesus dicambuk ya 39 kali 40 kurang 1. Cambuknya itu bukan cambuk biasa. Ujungnya itu ada kaitnya gitu. Nah kalau orang dicambuk masuk di dalam dagingnya langsung ditarik gitu.
Kalau kita merenungkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa, salah nggak? Enggak, dia nggak salah. Karena kita, ya. Lalu dia disalib. Nah, disalib itu lalu dipaku lagi. Setelah dipaku, bahkan dia dikasih mahkota duri. Kalau mahkota itu, yaitu mahkota biasa nggak akan nusuk-nusuk gitu. Tapi ini mahkota duri udah ditaruh di begini, langsung dikrek gitu. Ya, ditaruh dipaksa gitu. Itu kan sakitnya luar biasa. Ya. Lalu lambung tidak sampai berhenti sampai di situ, lambungnya ditusuk sampai keluar cairan. Ini benar orang ini mati enggak? Ini siksaan secara fisik. Tapi kita melihat apa yang dialami Tuhan Yesus secara psikis. Dituduh tanpa bukti. Wah, kalau kita dituduh tanpa bukti, kita bisa mencak-mencak kayak apa ya? Ya, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia dituduh tanpa bukti. Terus orang-orang yang tadi bilang memuji-muji Allah, orang banyak itu memuji-muji Yesus, mereka sudah mengalami mukjizat. Banyak. Mereka dikasih makan sama Tuhan Yesus. Kayak kita ini mikir seolah-olah ini orang nggak tahu diri gitu ya. Nah, tapi karena hasutan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang ini bisa berani bilang salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita merenungkan coba. Orang yang kita tolong terus menghasut kita. Bukan menghasut kita, terus mengkhianati kita. Kira-kira rasanya gimana? Sakit kan? Ya, sakit sekali. Nah, ini yang dialami oleh Tuhan Yesus secara psikis. Ya, orang-orang ini sudah sakit disembuhkan, kelaparan dikasih makan. Mereka mengalami begitu banyak penderitaan, Tuhan Yesus yang tolong. Tapi begitu mereka terhasut saja sedikit, mereka akhirnya katakan salibkan dia, salibkan dia. Kira-kira Tuhan Yesus mikirnya, oh luar biasa orang-orang ini ya. Dia ini Tuhan Yesus pada saat ini di atas kayu salib itu sebagai manusia 100% ya. Jangan kita pikir, oh dia kan Tuhan, pasti bisa. Ya. Jadi kalau kita gak apa-apa dong, kita kan manusia biasa. Pada saat itu Yesus adalah manusia, 100% manusia yang bisa mengalami sakit. Ya, makanya di awal sampai dikatakan boksu yang pertama kali minggu pertama, Eli Eli lama sabatani. Alaku mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita melihat bahwa jiwa dan fisik Yesus sangat-sangat tersakiti. Namun dia tetap bisa mengucapkan kalimat yang positif. Ya Bapa, ampunilah mereka. Meskipun sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, Yesus tetap memilih apa? Ya Bapa, ampunilah. Tuhan Yesus tetap memilih apa? Mengampuni. Memang, ya Bapak Ibu, kata-kata positif yang keluar dari mulut kita untuk orang-orang yang menyakiti hati kita bukanlah hal yang mudah diucapkan, betul gak? Ketika ada orang menyakiti kita, kata-kata positif itu bukan kata-kata yang sulit, bukan yang mudah kita ucapkan, tetapi itu kata-kata yang sulit sekali. Apalagi buat orang-orang yang suka menyakiti hati kita. Tapi kita melihat, kita belajar dari Tuhan Yesus dikatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi kata-kata positif yang keluar dari mulut kita untuk orang-orang yang menyakiti hati kita bukanlah hal yang mudah diucapkan. Namun
harus tetap kita ucapkan. Kenapa? Karena di saat kita mengucapkan kata-kata positif, membuat kita dapat apa? Mengampuni. Ya, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena pengampunan adalah pilihan, bukan perasaan. Pengampunan bukan tentang apakah kita merasa ingin mengampuni, tetapi mengampuni adalah keputusan. Saya nggak bisa ngampuni dia terlalu sakit. Nah itu keputusan, bukan masalah bisa dan tidak bisa. Tetapi masalah keputusan kita. Dan pilihan kita mau mengampuni atau tidak. Atau kita bilang saya rasanya, rasa-rasanya sudah mengampuni. Bukan perasaan mengampuni itu. Ya, di saat kita mau mengampuni, mengambil keputusan untuk taat pada Tuhan dan memilih untuk mengampuni tanpa syarat kepada orang yang menyakiti hati kita, kita akan bisa mengucapkan kata-kata positif. Bapa ampuni mereka, seperti Tuhan Yesus. Maka ikatan ingin balas dendam, jengkel, sakit hati yang terakumulasi, ya, menumpuk di dalam kehidupan kita bertahun-tahun, itu akan bisa membebaskan kita. Dan enggak, Bapak Ibu. Karena orang kesel, disakiti, ya sekali doang saya ampuni. Kan biasanya manusia seperti itu. 2 kali ampuni, 3 kali tidak. Ya. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? 7 kali 70 kali. Ya, tapi di sini kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita, kita akan menikmati damai sejahtera dan sukacita. Akan mengalir dalam hidup dan pikiran kita. Karena ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita itu sedang terbelenggu, benar enggak? Terbelenggu, terikat oleh kesal, dendam, sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya yang membuat kita itu terperangkap dalam satu ikatan yang tidak bisa bebas. Ya, tapi ketika orang mau mengampuni, dia akan hidup bebas, penuh sukacita, tidak ada hal-hal di dalam pikiran yang negatif dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan mau kita itu mengampuni dengan tulus. Jangan menunggu orang itu berubah. Saya mau mengampuni dia kalau dia berubah. Enggak bisa seperti itu. Karena bukan perasaan. Ya. Bagaimana keadaan orang itu pun tetap kita harus belajar untuk mengampuni. Dia enggak berubah, urusan dia sama Tuhan. Ya. Jadi sebagai murid-murid Allah, kita dipanggil untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Seperti yang telah kita terima dari Kristus. Ya. Kalau orang belum menerima pengampunan dari Kristus, dia tidak akan bisa mengampuni orang lain. Kalau dia tidak mengalami kasih Kristus yang terus-menerus, dia tidak akan bisa mengampuni orang lain. Ya. Kalau dia tidak merasa bahwa dosa-dosa masa lalu saya belum diampuni sama Tuhan, dia belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa mengampuni orang lain. Ya. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh berdamai dengan diri kita sendiri, ya, bahwa kita ini sudah diampuni dosa-dosa kita, masa lalu mungkin kita bikin dosa dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, kita itu akan bisa dengan mudah mengampuni orang lain. Kalau orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, karena dia dalam diri dia juga belum
menerima kasih Tuhan itu. Dia belum mengalami pengampunan Tuhan. Dia masih ingat-ingat, ya saya dulu berdosa seperti ini. Terus ragu, Tuhan ampuni saya enggak ya? Ya. Tapi kalau kita sudah yakini bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus segala dosa kesalahan kita, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Jadi ketika orang lain menyakiti kita, ya sudah kita ampuni, udah beres urusan. Sekali lagi, itu kata-kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit dipraktekkan. Tapi kita mau belajar. Karena pengampunan, mengampuni itu adalah pilihan kita, keputusan kita. Mau atau tidak mau. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa. Tapi mau atau tidak mau, pilihannya hanya dua. Keputusan kita, mau atau tidak. Itu saja. Dan yang kedua, Yesus katakan selanjutnya kalimat apa? Dia katakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah Bapak Ibu, kira-kira mereka-mereka ini loh yang tadi saya sebutkan, ahli Taurat, Yudas, orang-orang banyak, Herodes. Ketika mereka melakukan proses penyaliban Tuhan Yesus, mereka sadar enggak? Prajurit-prajurit lagi makuin kakinya Tuhan Yesus, lagi nusuk lambung Tuhan Yesus, sadar enggak? Kira-kira sadar enggak? Sadar, Bu. Sadar. Dia lagi ngapain ini, ngerjain ini? Sadar. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu. Siapa yang mereka salibkan ini? Nah, itu yang mereka tidak tahu. Karena apa? Mata rohani mereka sudah diliputi dengan emosian yang luar biasa. Karena apa? Hasutan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang luar biasa. Mereka menghasut. Karena mereka ini pemimpin-pemimpin agama. Ya, ini hasutan itu bahaya, Bapak Ibu. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin agama bisa menghasut, ayo ya hancurkan ini bersama-sama. Nah, seperti itu. Tapi mereka benar-benar karena terhasut inilah. Akhirnya mata rohani mereka tertutup. Mereka tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Bahkan mereka itu sampai tidak ada rasa, ya memang sepatutnya orang ini dihukum. Seperti itu. Dan bahkan dikatakan tadi di ayat tadi terakhir, siapa yang membuang undi tadi? Prajurit-prajurit Romawi sedang membuang undi untuk membagi pakaian siapa? Tuhan Yesus. Itu kan penghinaan yang luar biasa. Kalau kita tahu Bapak Ibu, pakaian adalah bagian dari martabat seseorang. Benar enggak? Dengan merampas pakaian dan membuang undi atas pakaian siapa? Tuhan Yesus yang dibilang raja, raja. Ya. Kan bisa tersinggung dong orang ya. Para prajurit itu memperlakukan Yesus seperti seseorang yang tidak berharga. Mereka tidak tahu. Ya. Para prajurit bahkan tidak peduli dengan apa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus saat itu. Mereka hanya melihat kesempatan untuk mendapatkan sesuatu bagi diri mereka sendiri. Ya. Hal ini menjadi gambaran bagaimana manusia itu seringkali kita lebih peduli pada hal-hal untuk kepuasan hidup kita daripada memahami pengorbanan Tuhan Yesus. Keegoisan kita ini seringkali yang lebih timbul daripada melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya mungkin dalam hal ini banyak orang-orang yang merasa bahwa mereka sudah hidup menurut perintah Tuhannya. Bapak Ibu, hati-hati.
Ya, kita sebagai orang Kristen berpikir, orang di sana itu paling banyak dosanya, gitu. Ya, orang di luar sana. Saya ini seolah-olah ya, kita ini orang-orang yang merasa sudah hidup menurut perintah Tuhan dan merasa yakin hidupnya lebih baik dari orang lain. Nah, ini hati-hati. Kita lihat perumpamaan, ingat Bapak Ibu, perumpamaan di dalam Lukas 18 ayat 9 dan 14 tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ketika berdoa, orang Farisi ini katakan begini, Tuhan, saya tidak sama seperti orang itu loh, pemungut cukai itu dianggap orang yang paling berdosa. Ya, saya ini bukan perampok, ya. Saya tidak seperti orang lain, saya melakukan dosa, ya. Bukan orang lalim, bukan perzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu, bahkan nuduh orang lagi. Bapak Ibu, kita sadari kadang-kadang kita seperti itu. Syukur saya nggak seperti dia melakukan dosa. Dosa apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Farisi ini? Dosanya adalah dosa kesombongan. Dia nggak sadar bahwa apa yang dia katakan itu sudah dosa. Gitu loh. Karena apa? Dia membandingkan diri dengan orang lain yang dia anggap dia itu lebih berdosa dari saya. Ya. Jelas ini dosa yang dia lakukan yaitu dosa kesombongan. Oh, baguslah. Syukurlah saya nggak seperti dia. Saya masih bersyukur. Nah, seperti seolah-olah rohani sekali ya. Bersyukur saya begini, nggak seperti dia. Nah, hati-hati. Ini adalah dosa kesombongan rohani. Ya. Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenada ke atas, menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku. Aku orang yang berdosa ini. Bagi pemungut cukai ini tidak layak saya itu menghadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang-orang ini merasa Yesus itu, mereka ini merasa bahwa Yesus itu sungguh-sungguh patut dihukum. Karena dianggap dia adalah nabi palsu. Nah, kita ini loh yang melakukan Taurat ini yang benar-benar hidup menurut perintah Tuhan. Mereka lupa. Mereka tidak sadar bahwa Yesus ini dari Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa mereka ini. Mata hati rohani mereka tertutup. Karena apa? Karena kesombongan. Saya sudah mengerti kok firman Tuhan dari A sampai Z. Ya. Saya sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. Saya ngerti semuanya. Tapi apakah kita melakukannya? Ngerti boleh, ngerti bagus. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, pemungut cukai ini bahkan dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya ini orang yang berdosa. Nah, kira-kira yang diampuni Tuhan, orang Farisi apa pemungut cukai? Jelas, pemungut cukai. Yang merasa diri paling berdosa. Ya. Sementara orang Farisi ini merasa saya benar kok di hadapan Tuhan. Tidak perlu pengampunan dari Tuhan. Merasa lagi perasaan dia. Bapak Ibu jangan suka pakai perasaan. Ya. Perasaan kita itu bisa salah. Benar enggak? Perasaan kita itu bisa salah. Ya. Jadi jangan kita suka pakai perasaan saya begini, perasaan saya begitu, gitu ya. Nah, kita melihat di sini sampai Tuhan Yesus katakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat.
Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan katakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendakinya supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ketika kita tidak sadar, Tuhan itu menunggu kita. Sampai kita benar-benar sadar. Mungkin dikatakan kelalaian kita. Kita lupa, kita tidak sadar apa yang kita lakukan, dosa apa. Tapi Tuhan dengan sabar menunggu kita. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan akan mengampuni. Seperti kita lihat ya, di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Di mana seorang 2 penjahat kiri kanan Tuhan Yesus. Yang mereka berdua sama-sama disalib dengan Tuhan Yesus. Yang satu dikatakan, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu. Yang satu katakan seperti itu. Masa kamu bilang Kristus, katanya kok kamu gak bisa selamatkan diri kamu. Tetapi yang satunya katakan apa? Menegur temannya ini. Tidakkah engkau takut juga sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Sama-sama kita menerima hukuman. Nah, di dalam ayat 41 dikatakan kita memang selayaknya dihukum, dia katakan. Kita memang layak dihukum karena kita bikin dosa, ya. Setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, rupanya ya, penjahat yang disalib oleh Tuhan Yesus, yang satu tidak tahu, yang satu mengerti. Ya. Yang satu mengerti, bahkan dia berkata, Yesus, dia mengakui, Yesus engkau ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia percaya kepada Yesus dan saat itu Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Minggu lalu Boksu sudah jelaskan apa itu Firdaus. Nah, Bapak Ibu, dibutuhkan apa? Kesadaran dan pertobatan. Supaya sungguh-sungguh kita diampuni. Bukannya kata-kata ini terus, oh saya nggak usah bertobat. Tuhan tahu kok kesalahan saya. Tidak. Tidak seperti itu. Ya, karena firman Tuhan tadi yang saya baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang 9 dikatakan melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan akan ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yesus menyatakan bahwa belas kasihannya tak terbatas. Dia mengasihi kita, mengampuni kita kalau kita mau merendahkan diri dan bertobat. Ya. Tuhan tetap membuka jalan bagi pertobatan meski kita sering tak menyadari kesalahan kita. Ya sering ya, kita ini enggak sadar bahwa kita ini salah itu. Tapi Tuhan mau. Tuhan sabar menunggu. Ya. Tuhan sabar menunggu kita menyadari kesalahan kita lalu bertobat. Melalui firman Tuhan pagi ini kita belajar bahwa kasih yang Tuhan ajarkan itu kepada kita adalah kasih yang tidak bersyarat. Yesus mengasihi bahkan mereka yang menyakitinya. Ya, ia menjadi teladan bagi kita untuk mengasihi tanpa batas, tanpa syarat. Mari Bapak Ibu kita belajar mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Tidak ada di kepercayaan yang lainnya bahwa ketika kamu disakiti ampuni, ya ampuni mereka yang menyakiti kamu. Tidak ada. Yang ada apa? Harus balas dendam. Kalau kamu tampar pipi kanan di ajaran kita, serahkan pipi
kiri, bukan langsung tonjok. Enggak. Tapi itu yang Tuhan ajarkan, kita sungguh mengasihi tanpa syarat. Orang itu mau berubah, tidak berubah, tetap kita harus belajar untuk mengasihi. Memang enggak mudah. Ya. Saya pun belajar bagaimana. Gitu. Orang ini enggak pernah berubah. Tetap saya harus tetap mengasihi dia. Ya. Pengampunan sejati harus kita berikan kepada orang ini. Seperti Yesus mengampuni tanpa menunggu orang itu sadar akan kesalahannya. Ya. Kita pun dipanggil untuk mengampuni dengan tulus. Ya. Dan yang terakhir, kebodohan manusia bukan penghalang bagi anugerah Allah. Ketidaktahuan tidak membuat seseorang bebas dari dosa. Ya saya nggak tahu kok. Bisanya kita melakukan sesuatu yang berdosa terus bilang saya nggak tahu kok gitu. Ya nggak apa-apa nggak tahu, tapi jangan lakukan lagi. Ya bertobat, ya. Dan anugerah Tuhan itu tetap terbuka bagi setiap orang yang mau bertobat. John Stott katakan begini, kasih dan pengampunan itu tidak dapat dipisahkan. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi, pasti kita mau apa? Mengampuni. Tuhan mengampuni kita itu bukan karena kita itu layak loh. Nah, ingat. Tuhan mengampuni kita bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya yang tak terbatas. Kasih dan pengampunan adalah satu kesatuan. Kasih yang sejati selalu menghasilkan apa? Pengampunan. Kasih yang sejati selalu menghasilkan pengampunan. Kalau kita bisa mengampuni, terus menerus akan Tuhan alirkan di dalam hati kita kasih yang terus menerus. Sehingga kasih itu mengalir terus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa apa? Mengampuni. Ya. Orang Kristen harus mengasihi dan mengampuni karena mereka telah lebih dahulu dikasih dan diampuni oleh Allah. Sekali lagi, ketika kita tidak merasakan pengampunan dari Allah, kita tidak akan bisa mengampuni orang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Bapak Ibu saya ajak untuk menutup kepala, tunduk kepala. Menutup mata, tunduk kepala. Kita akan berdoa secara pribadi. Kira-kira ada enggak orang-orang yang menjengkelkan hati kita, menyakiti hati kita yang belum kita ampuni? Kita tidak melihat kapan dia harus berubah. Tetapi mari kita mengingat siapa kira-kira sehingga saat ini kita belum mengampuni dia. Karena ketika kita tidak mau mengampuni, kasih Tuhan itu tidak akan mengalir dalam hidup kita. Tapi ketika kita mau mengampuni, kita akan terlepas dari ikatan-ikatan yang tidak baik dalam diri kita. Ikatan ingin balas dendam, jengkel, kepahitan, kemarahan. Tetapi ketika kita mau mengampuni, kita akan menerima sukacita, damai sejahtera yang berasalnya dari Allah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengingat mungkin ada orang, sebut namanya. Orang-orang yang masih belum bisa kita ampuni karena menyakiti hati kita. Ingatlah bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Sebelum kita mengampuni orang lain, Tuhan sudah mengampuni kita, mengasihi kita. Silakan Bapak Ibu untuk berdoa, merenungkan kira-kira siapa yang harus saya ampuni saat ini. Ambil keputusan. Saya minta Boksu untuk berdoa.
Tuhan, Engkau sudah memberi teladan bagi kami, meskipun Engkau disiksa, meskipun Engkau disalibkan kepada orang-orang yang menyiksa dan menyalibkan-Mu, Engkau berkata, Bapa, ampuni mereka. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas, pengampunan-Mu tiada akhirnya. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Sungguh besar kebaikan, kemurahan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan saat ini, jika Tuhan ingatkan ada seseorang yang belum kami ampuni, hari ini juga ya Tuhan kami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan demikian kami boleh mendapatkan kemerdekaan. Kami boleh mendapatkan kedamaian di dalam hati kami. Karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, izinkan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami. Untuk kami melepas pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami dan yang belum kami ampuni. Firman-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan terus melanjutkan kuasa firman-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami. Tuhan, jadikan kami memiliki sifat karakter Kristus yang mengampuni. Karena kami telah lebih dahulu diampuni Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.